Putri atau Kuat Ma'ruf. Saya ketemu dengan istri saya setelah turun dari lantai 3 sepertinya, karena setelah itu dia menyampaikan, saya sudah tiba Pak. Saya sampaikan, apa yang kamu mau cerita? Nanti saya ceritakan, saya mau makan dulu. Terus saya naik ke atas lantai 3, saya tidak pernah bertemu Kuat waktu itu. Baik. Jadi pertama kali saudara bertemu dengan Ibu Putri itu di lantai 2 itu ya? Di lantai 2 di ruang kerja saya. Pada saat ini setelah itu saudara setelah bekerja naik, tadi keterangan saudara seperti itu, naik ke lantai 3. Ibu Putri setelah makan naik juga untuk menjelaskan peristiwa itu. Pada saat Ibu Putri menceritakan kejadian atau peristiwa yang dialami kepada saudara, saya tanya kondisi saudara pada saat itu setelah mendengar. Kondisi saudara pada saat itu marah, apakah marah, bagaimana kondisinya, saya mau tanya pada saat itu. Saya sudah sampaikan kepada Yang Mulia tadi bahwa kondisi saya marah, emosi, kaget, dan tidak pernah berpikir bahwa akan sefatal ini peristiwa yang terjadi kemarin di Magelang. Baik, saya tanya mengenai melanjutkan juga pertanyaan majelis tadi ini. Saat saudara melihat ya Joshua, tadi keterangan saudara melihat Joshua di Duren 3 yang saudara suruh berhenti, itu persis di depan pagar carport, karena kita sudah dari rekonstruksi dan pemeriksaan setempat, jadi kita mengetahui kondisinya. Pada saat saudara melihat Joshua itu, saudara melihat Joshua di mana posisinya? Apakah di carport, atau apakah di halaman, atau di jalan? Waktu itu masih di depan pintu kecil untuk masuk ke carport. Pintu kecil terbuka tidak pintu carport Waktu itu? itu masih terbuka, dia berdiri di depan situ. Dari mobil saudara bisa melihat jelas? Dari mobil kelihatan Yosua masih di depan pintu kecil menuju masuk ke carport. Baik, pada saat saudara memerintahkan Prayogi untuk jalan kembali, apakah saudara masih melihat Joshua pada saat itu? Saya sudah tidak melihat lagi. Tidak melihat lagi. Baik, dilanjutkan ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Saudara terdakwa ini sebagian besar sudah ditanyakan, jadi mungkin kami supaya tidak mengulang, kami agak melompat-lompat pertanyaannya. Yang pertama tadi saudara terdakwa sampaikan soal pemeriksaan yang dilakukan di Brimob ya, waktu itu. Saudara sempat diberitahu bahwa Richard sudah menyampaikan informasi yang sebenarnya. Kemudian saudara menelpon Kuat Ma'ruf juga setelah saudara menyampaikan informasi atau keterangan sesuai dengan fakta persidangan ini. Setelah itu saudara menghubungi Kuat Ma'ruf untuk membuka fakta yang sebenarnya. Bagaimana respon Kuat Ma'ruf pada saat itu? Waktu itu dia menangis waktu itu. Saya bilang, Kuat, saya sudah menyampaikan peristiwa sebenarnya di Duren 3 bahwa saya ada di lokasi, bukan datang setelah kejadian. Kamu cerita aja semuanya. Kemudian dia menangis, dia sampaikan terima kasih Bapak. Artinya sampai dengan sebelum saudara menghubungi Kuat Ma'ruf dan meminta yang bersangkutan untuk membuka fakta sebenarnya, Kuat masih menyampaikan keterangan sesuai dengan cerita yang saudara sampaikan, betul begitu? Ya, betul demikian. Betul ya, baik. Kemudian selain Kuat Ma'ruf, apakah ada yang lain yang saudara hubungi juga untuk menyampaikan keterangan yang sebenarnya, membuka informasi yang sebenarnya? Saya juga menelpon istri saya waktu itu karena pemeriksaan saat itu akan ditersangkakan semua yang di Duren 3 kecuali istri saya. Kalau saya memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan peristiwa itu, maka saya bilang yang penting istri saya jangan jadi tersangka. Akhirnya kemudian saya sampaikanlah peristiwa sebenarnya. Saya telepon istri saya di malam itu, kemudian dia kaget, dia menyampaikan, masa sih sampai harus sebegini saya harus menceritakan peristiwa yang saya alami. Tapi saya bilang ya udah harus seperti ini Mas, saya minta maaf karena saya tidak kuasa lagi untuk
membantu ataupun menyampaikan skenario ini karena sudah ada ancaman untuk mentersangkakan kamu. Itu saudara hubungi waktu posisinya di mana, saudara? Lewat telepon itu ya? Lewat telepon. Lewat telepon. Dari Makobrimob. Bu Putri waktu mendengar itu marah atau hanya respon singkat-singkat atau sambil menangis atau bagaimana? Sambil menangis waktu itu karena tidak menyangka bahwa cerita peristiwa di Magelang ini harus disampaikan secara utuh dan itu cukup menggoncangkan jiwa dari istri saya dan saya merasa bersalah karena sudah menjamin bahwa ini tidak mungkin akan sampai persidangan tapi kemudian harus seperti ini. Baik, terkait dengan peristiwa di Magelang, juga peristiwa yang terjadi di Duren 3 ya, penembakan tersebut terhadap korban Joshua, apakah sebelumnya saudara terdakwa punya permasalahan enggak dengan saudara terdakwa sebelumnya? Atau punya perselisihan sebelumnya yang terjadi? Saya tidak pernah ada perselisihan dengan mereka karena saya menganggap mereka sebagai keluarga. Kalau mereka menganggap bahwa perlakuan istri saya itu lebih, yaitu kesalahan dari penafsiran dia. Baik, sebelum saudara terakhir bertemu dengan korban ya di Duren 3 ketika melihat itu, kapan terakhir saudara terdakwa bertemu dengan saudara korban Joshua? Pada saat ulang tahun pernikahan di tanggal 7 dini hari waktu itu. Tanggal 7 dini hari ya, yang dimana yang bersangkutan ikut juga merayakan. Iya, dan dia pun yang saya minta untuk memesan tumpeng dan kue ulang tahun pernikahan. Kue ulang tahun pernikahan tersebut. Baik. Saya minta penegasan saudara ya, ketika dipanggil, saudara panggil Ricky di tanggal 8 di Saguling lantai 3 pada saat itu, Bu Putri tidak ada bersama saudara terdakwa ya, ketika menyampaikan permintaan lah kepada Ricky soal kalau saya mau konfirmasi dan seterusnya itu. Ada Bu Putri tidak ada di situ ya? Tidak ada karena masih sepengetahuan saya lebih besar daya rusaknya karena lebih besar jenis pelurunya. Bisa dideskripsikan oleh saudara terdakwa kan pengalaman ini. Kalau 45 seberapa besar itu perbedaannya? Hancur atau bagaimana? Atau masih bisa tetap secara fisik bisa terlihat? Tergantung kena ke bahan apa. Tergantung kena bahan apa ya. Tapi damage-nya, kerusakannya jauh lebih besar kalau menggunakan kaliber 45 itu. Demikian. Baik. Pada saat saudara terdakwa masuk ke rumah Duren 3 setelah melihat korban, kemudian masuk ke dalam, apakah saudara ada sempat sebelum terjadi peristiwa menemui Bu PC, karena Bu PC kan di dalam kamar, sempat nggak menemui Bu PC? Tidak sempat. Jadi tidak ada bicara dengan Bu PC sama sekali pada saat itu? Tidak pernah. Baru setelah peristiwa penembakan tersebut menjemput ke dalam kamar, betul ya? Demikian. Baik, saya ingin sedikit ke belakang, kaitannya dengan hubungan saudara dengan Bu PC. Saudara sudah berapa lama menikah dengan Bu Putri? Bisa saudara jelaskan? Itu udah 22 tahun. 22 tahun ya, waktu itu menikah. Saat ini saudara setelah pernikahan ada dikaruniai oleh putra putri, bisa disebutkan sedikit? Ya, ada 4. 4 orang. Berapa putra, berapa putri? 2 putra, 2 putri. Paling kecil umur berapa, Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saudara bisa jelaskan sekarang yang kan sementara waktu saudara terdakwa dengan Bu Putri sedang tidak bisa di rumah, siapa sekarang yang mengurus anak-anak? Saudara mau bisa jawab atau saya nggak kuat. Oke, baik, saya skip.
selama berkarir di kepolisian, berapa lama saudara sudah berkarir di kepolisian? Sebentar yang mulia. 28 tahun. Berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun? Singkat saja, terutama di bagian-bagian penting perjalanan karir saudara. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan, tapi harus selesai di sini. Saudara terdakwa boleh minum dulu kalau mau minum dulu. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke. Sementara dari kami begitu yang mulia. Nanti kalau ada lagi izin nanti kami masuk. Cukup ya. Baik. Saya lanjutkan yang mulia. Oh, masih ada saya pikir. Oke, lanjutkan. Ya, sedikit saja yang mulia. Saudara terdakwa, saya lanjutkan sedikit. Saudara setelah penembakan Joshua roboh, saudara menyampaikan skenario untuk menyelamatkan Richard, begitu tadi ya, keterangan saudara terdakwa ya. Demikian. Dan salah satu skenario, fakta dalam skenario itu, cerita saudara adalah saudara datang setelah ada tembak-menembak, begitu ya? Iya, jadi saya tidak melihat peristiwa tembak-menembak dan pelecehan itu. Oke, itu kenapa ketika ada laporan bahwa Joshua masih hidup di CCTV, baru saudara buru-buru memerintahkan agar CCTV itu dihapus, apa begitu? Karena saya pikir bahwa Joshua itu tidak melewati taman yang disorot oleh CCTV. Sehingga saya tidak fokus pada CCTV depan pos satpam. Justru kalau itu ada sebenarnya skenario saya itu akan lancar. Kenapa? Karena datang dulu istri saya, kemudian saya datang gitu. Oh, itu kenapa Anda baru tanggal 13 baru meminta Ya. penghapusan CCTV itu ya? Demikian. Baik. Apakah ada skenario lain yang pernah saudara terdakwa sampaikan ke terdakwa Kuat, Ricky, atau Richard? Tidak ada. Selain tembak-menembak? Tidak ada. Apakah saudara pernah menyampaikan kalimat seperti ini? Mengatakan, Diskors sebentar ya.